Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Maka kita absen dulu. Angelita Honda, Hadir, Pak. Aisyah Duha, Hadir, Pak. Dewi Leksa, Hadir, Pak. Dinda Manelawa, Hadir, Pak. Tabita Waya, Hadir, Pak. Larasati Honda, Hadir, Pak. Laurencia Sarmaha, Hadir, Pak. Yudita Bali, Hadir, Pak. Sri Delvian Honda, Gada Honda, Hadir, Pak. Rizky Telambanua, Hadir, Pak. Rilvan Duha, Hadir, Pak. Yetron Sarahana, Hadir, Pak. Ardinus Kulele, Hadir, Pak. Claudius Lawe, Hadir, Pak. Manfredus Famagu, Hadir, Pak. Anselmus Honda, Hadir, Pak. Devilia Honda. Hadir, Pak. Baik, semua hadir? Hadir. Baik. Minggu yang lalu tema kita adalah Allah menciptakan manusia. Maka hari ini kita akan mempelajari aku pribadi yang unik. Tema kita adalah aku pribadi yang unik. Maka terlebih dahulu kita sebagai manusia pantas kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita. Terlebih dahulu kita bernyanyi, berdiri semua. Dalam Yesus, dengan wajah senyuman bagaimana kita memanggil nama Yesus. Dalam Yesus, tiga-tiganya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami bisa kembali ke sekolah kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami terutama dengan tema kami aku pribadi yang unik. Bukakanlah pintu hati kami ya Tuhan agar kami memahami betapa Engkau mencintai kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hingga sepanjang masa. Amin. Baik, silakan. Baik, anak-anak kami sekalian, tema kita tadi adalah aku pribadi yang unik. Bagaimana dikatakan aku pribadi yang unik? Berarti manusia itu unik. Ikwe atau unus berarti satu. Tak ada duanya, sekalipun anak kembar pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Maka bagaimana kita seorang pribadi? Keunikan itu kita lihat dalam bentuk baik fisik, psikis, bakat atau kemampuan. Dari berbagai segi pengalaman yang akan kita lihat, bagaimana sebenarnya kita dikatakan unik. Maka kembali
kita periksa diri kita. Apa sebenarnya dikatakan itu kita pribadi yang unik? Maka seperti tema kita tadi, aku pribadi yang unik. Sekecil apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, walaupun berbagai kelemahan kita pribadi, tetap kita bersyukur. Karena dari keterbatasan itu, maka kita akan dapatkan kelebihan atau kekuatan dari Allah yang menciptakan kita di dunia ini. Maka anak-anak kami sekalian, bagaimana unik itu sebenarnya? Kenapa Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Tuhan menciptakan kita unik, begitu istimewa di antara makhluk yang lain. Bayangkan, kita seorang pribadi, makhluk yang lain. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, bagaimana selayaknya kita bersyukur betapa Tuhan mencintai kita. Maka dari situlah kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Maka kita lihat bagaimana kekasih pribadi dalam kitab suci ini. Kita akan lihat nanti bagaimana Allah menciptakan manusia serupa segambar. Bagaimana Allah itu menciptakan kita, maka kita lihat Kejadian bab 1 ayat 26. Dan ada juga Mazmur bab 8 ayat 6. Dikatakannya Tuhan menciptakan kita adanya. Bagaimana sebenarnya Tuhan? Maka kita lahir sebagai manusia bersyukur. Tuhan juga menciptakan kita. Kita lihat juga Kejadian bab 2 ayat 7. Bagaimana dikatakan di sana, Tuhan menciptakan pribadi. Lepas pribadi kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Maka untuk itu, anak-anak kami sekalian, dengan apa yang saya jelaskan tadi, maka sekarang marilah kita bentuk kelompok dengan berbagai kejadian tadi. Kejadian bab 1 ayat 26. Ada beberapa diskusi kelompok di sini. Kelompok pertama, apa yang dimaksud manusia itu unik? Maka kelompok yang kedua dan ketiga, maka sekarang bentuk kelompok masing-masing. Bentuk kelompok masing-masing, angkat kursinya, maka bentuk kelompok. Tadi kelompok pertama, apa yang dimaksud manusia itu unik? Maka selingkan kelompok kedua, hal apa yang paling menjadikan seseorang disebut itu unik? Maka kelompok ketiga, mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan. Dan keempat, sikap dan tindakan apa saja yang harus saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Saya berikan waktu beberapa menit. Maka bicara kelompok masing-masing. Dan
Ada yang belum paham? Baik. Ada lagi yang kurang paham? Kelompok kedua dan kelompok keempat ada? Paham. Ya. Sudah baik. Kalau sudah paham semua, untuk kelompok pertama, baik, diskusi masing-masing. Jangan saling melihat, lihat apa yang kurang paham tanya sama Bapak, mana tahu ada hal yang kurang memuaskan. Bertanya, mana tahu ada yang kurang paham, tanya sama Bapak. Sambil bicara sama teman, kalau kurang paham, tanya. Sudah paham di sini? Sudah. Baik, sekarang kita masuk dengan apa yang Anda diskusikan. Kelompok pertama, apakah hasil yang Anda diskusi? Silakan dijawab. Kelompok pertama, silakan jawab. Apa dikatakan manusia itu unik? Manusia unik itu, setiap manusia itu unik, taunus, tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Baik, terima kasih. Kelompok kedua, pertanyaan tadi dikatakan hal apa yang menjadikan seseorang disebut itu unik? Keunikan itu bisa diamati dari hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Baik, terima kasih. Soal nomor 3, apa dikatakan itu tentang mengapa penting seseorang mengetahui menyadari apa yang menjadi kekuatan keterbatasannya. Ada kelompok 4, ya silakan. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang berbeda dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua orang. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia itu, kitab suci Kejadian menceritakannya dengan indah sekali. Baik, terima kasih. Kelompok 3, dipersilakan.
Baik, terima kasih anak-anak kami yang terkasih. Tadi sudah diskusi bagaimana dikatakan, apa dikatakan itu unik, mengapa, dan bagaimana harus kita lakukan. Maka anak-anak kami yang terkasih, untuk itu bagaimana cara kita sepantasnya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan pribadi kita setiap orang melalui Anda diskusi tadi. Maka dengan kelompok tadi, pasti Anda memahami apa sebenarnya itu kita sebagai manusia. Kenapa kita unik? Kenapa sebenarnya dikatakan kita unik? Dikatakan tadi unik itu berarti satu-satunya, tiada duanya. Kita diciptakan di dunia ini apa adanya. Kita lebih dari makhluk yang lain. Bagaimana sebenarnya kita seorang pribadi dikatakan unik itu. Dan pertanyaan kedua, mengapa dikatakan manusia itu? Soal yang kedua dikatakan apa kekuatan dari kita? Apa bentuk fisik itu sebenarnya? Bentuk fisik yang bagaimana? Tadi dikatakan ada bentuk fisik, psikis, bahkan atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Sedangkan pertanyaan yang ketiga tadi, mengapa penting seseorang menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan? Walaupun kita manusia banyak keterbatasan, tetapi dengan adanya kekuatan kita, sebenarnya kita dapat kekuatan dalam pribadi kita. Kalau kita renungkan, sedangkan seorang yang cacat saja, orang yang cacat kenapa dia memiliki kemampuan? Karena keterbatasan, tetapi dia tidak pada semangat. Contoh seperti seseorang yang tidak ada kaki, dia bisa berjalan, dia bisa apa yang dia lakukan sehingga bisa tidak terhenti sampai di sini. Dia melaksanakan apa yang sebenarnya karena kembali terhadap diri kita. Tuhan menciptakan kita baik apa adanya. Apa yang harus kita buat? Mari kita refleksikan diri. Dan pertanyaan keempat tadi, sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Sikap melalui apa? Perbuatankah atau hanya termenung sampai di sini? Tetapi yang harus kita renungkan pribadi lepas pribadi, apa yang kita buat. Dengan apa yang dikatakan kelompok tadi, dikatakan walaupun berbagai keterbatasan, tetapi ada yang namanya dikatakan dalam rangka mengembangkan diri melalui apa? Bahkan apa yang kita miliki. Apakah kita pendam saja? Pasti tidak akan tercapai. Maka dengan bakat yang kita miliki tadi, dengan permenungan sejenak tadi, dengan diskusi kelompok, pasti dapat berbagai hal pengalaman. Karena melalui diskusi kelompok inilah kita sebagai pribadi seorang siswa, kita sharing bersama. Sharing itu hanya bukan terhenti sampai di situ, tetapi kita berbagi pengalaman dengan yang lain. Contoh Rizky, dia berbagi pengalaman dengan Aisyah. Apa sebenarnya? Pengalaman apa? Keunikan apa yang saya miliki sebenarnya? Dari sinilah diskusi ini penting bagi kita. Apa yang akan kita buat inilah manfaatnya diskusi ini. Dengan diskusi pasti kita dapat manfaat masing-masing seorang pelajar. Maka dalam hal itu, bagaimana kita pribadi bersyukur kepada Tuhan. Apapun adanya kita, sekecil apapun kita, jangan patah semangat, tetapi dari situlah dengan keterpurukan kita, dengan keterbatasan, maka dari situlah
kekuatan pribadi kita. Seperti apa yang direnungkan tadi, maka kita ditemukan nanti apa sebenarnya kita seorang pribadi. Dikatakan manfaat dalam diri kita yang akan kita renungkan nanti. Manusia itu sebenarnya paling istimewa, tetapi kadang kita pribadi tidak tahu apa yang istimewanya kita. Tuhan menciptakan manusia untuk apa di dunia ini? Untuk supaya membatasi diri. Karena kita lebih dari hewan yang lain. Untuk yang diciptakan Tuhan, kita berbeda dengan mereka. Maka berpikirlah mulai dari sekarang apa yang harus kita tuntut kembali terhadap pribadi yang akan kita buat. Istimewa yang bagaimanakah kita? Yang sejauh mana yang kita dapatkan istimewanya itu. Maka melalui itu, bakat itu semua yang kita miliki, janganlah berhenti sampai di situ. Tetapi kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita renungkanlah pribadi lepas pribadi. Maka dalam Injil Matius diungkapkan bagaimana dikisahkan seorang tua. Nanti Anda bisa lihat Matius bab 15 ayat 14 sampai 30. Ditemukan di sana seorang tuan yang memberikan 5 keping perak kepada hamba yang pertama. Apa yang dibuatnya? Dia hanya takut kepada hamba itu, tuan itu, tetapi dia tidak mengembangkan. Ada juga yang mendapat 3 keping emas. Karena takut, dia kembangkan karena tuannya begitu jahat, maka dia kuburkan secara baik-baik. Supaya nanti ketika Tuhan saya ada, maka saya bisa mempertanggungjawabkan keping perak apa yang diberikan kepada saya. Maka dari situ kita belajar dari hamba yang terakhir, hanya 1 keping emas. Tetapi yang satu itu dia kembangkan. Dia tidak takut kepada tuannya, walaupun sejajar tuannya, tetapi dia berani mengambil risiko. Dia berani bertindak apapun yang terjadi, saya harus bisa. Dengan keberaniannya itu, dengan kemampuannya itu, dengan keterbatasannya itu, maka dia renungkan secara pribadi, maka dia kembangkan. Yang satu tadi, dia tidak kubur, tetapi dia mengembangkan usahanya. Maka dari situlah kita berpedoman tentang hamba yang terakhir tadi. Dia kembangkan yang satu itu, maka berlipat ganda yang didapatnya. Lipat ganda yang didapatnya itu lebih dari 1 kontan. Tetapi yang kedua tadi, pertama dan kedua, karena mereka takut, maka mereka sendiri tidak dapat apa-apa. Ketika Tuhan datang, dia hanya menyerahkan 5 keping perak, tapi dia tidak dapat. Sedangkan begitu juga yang kedua, tetapi yang terakhir dia mendapat berlipat ganda. Begitu juga anak-anak kami sekalian, marilah kita belajar dari hamba yang terakhir tadi. Dengan belajar keterbatasan kita, maka dari situlah kita dapat kekuatan secara pribadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentang tema aku pribadi yang unik, maka dari situlah kita akan dapat kebahagiaan dengan susah payah. Bagaimana sebenarnya kita pribadi ketika Anda memiliki talenta, keunikan pribadi, kelebihan. Contoh salah satunya, saya mampu contoh main phone. Jika saya tidak kembangkan, apa yang terjadi? Hari ini besok sama saja. Begitu juga ketika Anda tahu main gitar. Belajarlah dari situ, kembangkan. Dari apa yang kamu dapatkan, maka dari situlah buah yang kamu dapatkan. Ketika kamu kembangkan hari ini, kamu masuk di SMA ini, apa yang sebenarnya harus belajar?
dari kelemahan itu, keterbatasan itu, maka dari situlah kita akan mendapat kebahagiaan. Kelak ketika Anda tamat, ketika jurusan apa yang Anda dapat itu, apa yang mau itu, maka dari sekarang renungkan apa yang mau saya buat untuk ke depannya, 5 tahun ke depannya. Manfaat apa yang saya berikan dalam keluarga saya secara pribadi. Apakah saya berhenti sampai di situ seperti seorang hamba yang pertama dan kedua tadi? Tetapi kalau kita tidak mau hamba yang pertama dan kedua, marilah dari sekarang kita renungkan secara pribadi. Kemampuan yang kita miliki, keunikan yang kita dapatkan ini hanya satu-satunya yang kita dapatkan, bukan yang lain. Seperti apa yang saya katakan tadi, seorang anak kembar sekalipun pasti memiliki kesamaan dan perbedaan. Maka mari setelah kita belajar dari apa yang kita renungkan pada hari dengan tema aku pribadi yang unik. Kita diciptakan di dunia ini unik. Maka marilah kita belajar. Semoga pembelajaran pada hari ini kita diteguhkan dengan Matius tadi bab 25 ayat 14 sampai 30. Marilah kita belajar dari itu semua, karena kitab suci yang menunjukkan kita, dari situlah kita dapatkan kebahagiaan kita ke depan. Maka itu semua anak-anak kami yang terkasih, mari kita belajar. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari tema yang saya ungkapkan pada hari ini, semoga anak-anak kami mengerti apa sebenarnya keunikan pribadi kita itu sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan tadi semoga bisa direnungkan. Dari pertanyaan, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, adakah pertanyaan 1 atau 2 orang yang bertanya? Dengan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Baik, kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada. Baik, terima kasih. Itulah kita belajar dari keunikan pribadi kita. Semoga amin. Maka kembali ke kita bernyanyi dan berdoa. Silakan berdiri. Angkat kursimu kembali. Kita berdiri. Marilah kita renungkan, karena Yesus adalah satu-satunya, maka kita bernyanyi dengan gembira. Bukan seperti orang yang lain dengan wajah gembira bahwa Yesus adalah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Tiga ya. Yesus itulah satu-satunya. Penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, mulai dari awal pembelajaran kami. Semoga apa yang kami refleksikan, kami diskusikan, dapat kami ungkapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menciptakan kami di dunia ini.
melebihi dari ciptaan-Mu. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu. Ampunilah dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan selama ini. Semoga tidak menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Berkatilah kami selanjutnya untuk melanjutkan mata pelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini, aku pribadi yang ini, kami semakin kembangkan bakat kami lepas pribadi. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati juga yang berpartisipasi. Semoga Tuhan selalu menaungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi. Baik, silakan. Selamat pagi.